Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina atas petunjuk kita semua masih bisa menjalankan dan meneruskan perjuangan pengabdian beliau untuk menegakkan ajaran Islam. Video kali ini saya akan menampilkan resume atas acara tadi. Resume hari pertama, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa. Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa. Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa. Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa. Dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, akademik bermateri oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional reputasi internasional karena itu UIN Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lainnya. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memandukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiyah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin.
rumah moderasi agama beragama dan membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dan dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Meet, e-learning, dan lain. Kemudian untuk sistem siakat siswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan konsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK sendiri berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, dan semakin besar maka akan menjadi banyak atlas cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharap aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Dan materi kedua oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan. Dan yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau satuan kredit kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan di KSP 2, surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi jika saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN. Karena universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di hari kedua, yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa oleh Ketua DEMA
Farhan Adi Nurosadi jurusan Farmasi, dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang disingkat OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yakni sebagai berikut: sebagai pelaksana program organisasi mahasiswa, sebagai lembaga dan mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksana kegiatan mahasiswa tingkat universitas. Tugas DEMA yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kepada mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Dan ada juga SEMA atau Senat Mahasiswa oleh Ketua SEMA Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, dan penggambar. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: lab berkomoder adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi dalam Islam? Definisi modernisasi secara etimologi: wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau keadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau resiko atau logika. Dasar teologis: Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatul lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam, hanya harmoni inter dan antar penduduk agama historis Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia setelah mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, politik nepotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang: mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan menerima agenda semacam. Mahasiswa harus mengetahui ketimpangan keagamaan. Mahasiswa harus cerdas, memiliki religius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.